seharusnya Menteri Agama ini dia menjadi panutan, menjadi contoh suri teladan di dalam penegakan hukum di Indonesia. Mereka dilarang Jokowi untuk hadir di pansus tentang masalah kuota haji ini. Nah, hal ini menimbulkan kecurigaan seolah-olah mantan Presiden ke-7 terlibat di dalam kasus kuota haji ini. Cuman yang sedihnya kita, ini adalah uang haji. Ini adalah masalah haji, masalah peribadatan umat muslim Indonesia. Kenapa dilanggar? Kenapa dikorupsi? Ya. Apalagi di situ ada penambahan kuota sebanyak 20.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Herman Kadil Channel. Kali ini saya akan mencoba mengupas masalah tindak pidana korupsi, lebih khusus korupsi dana haji yang dilakukan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Artinya Menteri Agama yang lama di era Jokowi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nah, ini menjadi presiden buruk buat penyelenggaraan pemerintahan. Menjadi presiden buruk bahwa lembaga keagamaan, Menteri Agama itu melakukan tindak pidana korupsi. Dulu juga sudah ada Menteri Agama yang lama sebelum Yakut di era SBY melakukan tindak pidana korupsi, yaitu mantan ketua P3 yang lama. Artinya apa? Seharusnya Menteri Agama ini dia menjadi panutan, menjadi contoh suri teladan di dalam penegakan hukum di Indonesia. Kenapa? Mereka adalah orang yang ngerti agama, orang yang paham agama, orang yang paham ini. Di mana masyarakat menilai seorang Menteri Agama itu adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang taat ibadah. Jadi satu hal yang mustahil dia melakukan tindak pidana korupsi. Tapi faktanya, nyatanya sudah 2 orang Menteri Agama, Kementerian Agama ini dipidana melakukan tindak pidana korupsi oleh KPK. Nah, kali ini Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama di era Jokowi, ini diawali dari pansus undang-undang haji, ya, di mana DPR melihat bahwa penyelenggaraan haji ketika itu 2024 itu banyak kendala, dicurigai ada apa-apanya, dicurigai ada banyak masalah. Maka DPR membentukkan pansus. Dibentuklah pansus. Terakhir pansus menilai bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan seorang Menteri Agama di sini. Walaupun saudara Yakut Khalil Qomas ini tidak pernah hadir ketika ada pemeriksaan pansus. Info yang saya dapat, mereka dilarang Jokowi untuk hadir di
pansus tentang masalah kuota haji ini. Nah, hal ini menimbulkan kecurigaan seolah-olah mantan Presiden ke-7 terlibat di dalam kasus kuota haji ini. Karena beberapa pengakuan-pengakuan dari mantan Menteri Agama, Saudara Yakut Khalil Qomas ini menyatakan bahwa adanya keterlibatan mantan Presiden ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo. Di sini kalau saya lihat, ya artinya apa? Dengan telah ditetapkannya Saudara Yakut sebagai tersangka, artinya KPK sudah menemukan dua alat bukti yang sah, yang kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Artinya KPK telah mempunyai bukti yang kuat. Oleh sebab itu, maka Saudara Menteri Agama, mantan Menteri Agama ini ditetapkanlah sebagai tersangka. Cuman yang sedihnya kita, ini adalah uang haji. Ini adalah masalah haji, masalah peribadatan umat Muslim Indonesia. Kenapa dilanggar? Kenapa dikorupsi? Ya. Apalagi di situ ada penambahan kuota sebanyak 20.000, ya, 20.000 calon haji. Seharusnya haji Ligure itu mendapat sekitar 18% dari kuota itu, dan ONH Plus mendapat 2%. Akan tetapi dalam prakteknya Menteri Haji, Menteri Agama, dalam hal ini Saudara Yakut Khalil Qomas, memberikan kuota haji kepada ONH Plus sebanyak 10.000 kuota haji. Artinya sudah melampaui, melebihi dari kuota yang sudah ditentukan oleh undang-undang haji. Nah, oleh sebab itu KPK menetapkan Saudara Menteri Agama ini karena beliaulah yang menentukan kuota haji itu. Kebijakan itu dilakukan oleh Menteri Agama sehingga merugikan ONH reguler ini untuk berangkat haji. Sedih memang. Artinya apa? Jatah reguler itu telah dijual yang berlebih-lebihan kepada ONH Plus. Ya. Bahkan info yang saya dapat dari berita-berita sosial media bahwa bahkan satu kuota haji bisa dijual sekitar 200 juta sampai 300 juta. Nah, kalau dihitung 10.000 kali 200 juta aja, itu sudah ada 2 triliun keuntungan. Artinya kalau itu benar-benar, waduh, luar biasa banget. Kaya banget orang-orang yang melakukan korupsi di dana haji ini. 2 triliun, itu bukan uang yang bukan sedikit. Bukan uang ece-ece itu 2 triliun itu uang besar. Apalagi ini dilakukan oleh seorang Menteri Agama. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa korupsi dana haji ini wajib ditindaklanjuti. Lebih cepat lebih baik untuk ditindak. Jangan sampai ada perilaku-perilaku lagi yang menyimpang dari kuota haji ini. Karena kuota haji ini bisa dipermainkan seorang menteri, seorang dirjen agama. Sekarang sudah ada menteri haji. Nah, bisa jadi ini pembelajaran yang baik buat para penyelenggara negara. Jangan sampai menteri haji yang sekarang ini terlibat lagi bermain-main api di sini. Tapi juga KPK harus adil. Artinya apa? Di dalam penegakan hukum jangan tebang pilih. Jangan menteri agamanya aja. Artinya kalau presidennya terlibat, ya dipanggil dong presidennya. Panggil dong Jokowi. Karena beberapa kali ucapan-ucapan Saudara Yahya Stakuf ini
Yakult Khalil Qomas ini selalu melibatkan mantan presiden Joko Widodo. Artinya dipanggil Joko Widodonya setidak-tidaknya sebagai saksi. Nah, kalau memang terbukti dia menerima aliran dana dari dana haji ini, seorang mantan presiden dihukum pidana, dikenain pidana, kenain pasal, maupun dia seorang presiden, mantan seorang presiden. Kalau tidak, ya artinya ada tebang pilih. Dalam hal ini KPK tidak boleh tebang pilih dalam penegakan hukum. Siapa aja harus dihukum. Siapa orang-orang yang terlibat di dalam ini dihukum. Ya, artinya apa? Kasus haji ini melibatkan banyak petinggi. Ya, di situ ada Kementerian Agama, ada Dirjen Haji, ya, ada penyelenggara haji, ya, ada komisi haji di DPR RI, ada panja hajinya. Periksa semuanya. Saya saran semua diperiksa. Yang terlibat wajib dihukum. Yang terlibat kuota haji, bermain-main dengan kuota haji, wajib dihukum. Termasuk mantan Presiden Joko Widodo juga. Kalau dia terlibat menyarankan, dia terlibat kebijakan, dihukum. Apalagi kalau terlibat menerima uang. Dengar isu ada pengakuan dari saksi seorang Menteri Agama menyatakan bahwa ini apa benar apa tidak, ya, isu yang didengar mantan Presiden terima uang sekitar 500 miliar dalam kuota haji ini. Nah, ini perlu diselidiki, ya. Sudah penyidik KPK jangan ragu-ragu, jangan takut-takut menegakkan hukum. Kalau memang Joko Widodo terlibat di bermain-main api di kuota haji ini, ya harus ditindas, ditegakkan hukum itu. KPK tidak boleh tebang pilih. KPK juga harus meminta audit independen dari BPK. Karena legal standing untuk seseorang bisa terpidana korupsi ini, ya, pejabat negara korupsi harus ada pernyataan keuangan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan. Karena Kementerian Agama itu yang auditornya adalah BPK. Ya, artinya apa? Kalau uang negara, anggaran APBN, auditornya bisa BPKB dan BPK. Bisa dua-dua itu. Artinya ini. Nah, dalam kuota haji ini, dalam penyelenggaraan haji ini, dana haji ini, auditornya adalah BPK. Artinya wajib hukumnya ke KPK untuk meminta hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Kalau BPK menyatakan ada korupsi negara sekian triliun, maka wajib hukumnya sehukumnya yang setinggi-tingginya. Dulu saya waktu jadi pengacara kasus BNI, pembobolan BNI 1,7 triliun dan kerugian negara ada sekitar 1,5 triliun. Saudara Adrian Wonto dihukum seumur hidup. Adrian Wonto itu dihukum seumur hidup. Dan yang lain-lainnya ada yang 20 tahun. Klien saya 20 tahun dihukum. Dan itu pun setelah peninjauan kembali saya diterima oleh Mahkamah Agung. Artinya apa? Tidak boleh dihukum yang ringan. Kalau dihukum hanya 5 tahun penjara, 3 tahun penjara, kayak kasus Timah, padahal korupsinya 300 triliun, hanya 5 tahun penjara. Tidak ada efek jera terhadap penegakan hukum nantinya. Orang akan terus melakukan korupsi, toh penjaranya cuma 5 tahun. Tapi kalau dihukum seumur hidup,
Nah, itu baru ada efek jerahnya terhadap penegakan hukum ini. Artinya penyelenggara negara tidak harus berhati-hati, tidak berani melakukan lagi karena akan dihukum seumur hidup mereka melakukan korupsi di atas 1 triliun rupiah. Artinya apa? Artinya tidak main-main. Jadi KPK harus berani. Kalau hanya menuntut 7 tahun, divonis 5 tahun penjara, ya sama juga bohong itu mah. Tidak ada efek jerah terhadap koruptor-koruptor ini. Ya, kalau mau, contohlah kasus pembobolan BI 1,7 triliun melalui LC fiktif. Melalui LC fiktif. Itu dihukum seumur hidup Adrian Wawuruntu. Selain dihukum seumur hidup, yang lainnya dihukum 20 tahun penjara. Artinya ada efek jerah dalam penegakan hukum itu. Siapapun yang korupsi di sini harus dihukum setinggi-tingginya supaya ada efek jerah. Sekali lagi, masalah haji ini tidak main-main. Masalah kuota haji ini, apalagi ini melibatkan Menteri Agama Yakut, di mana diperkirakan kerugian negara di atas 1 triliun. Demikianlah pendapat hukum saya terhadap kasus haji ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, buat masyarakat Indonesia, buat penyelenggara negara, buat menegakkan hukum informasi ini. Di mana tidak main ini masalah haji, kuota haji. Artinya Kementerian Agama adalah orang yang menjadi panutan, orang yang menjadi contoh, orang yang baik, orang yang jujur di mata masyarakat. Prakteknya ternyata mereka adalah pelaku korup. Oleh sebab itu, orang yang mengerti agama, orang yang paham agama ini, kalau terbukti dia korupsi di dalam hasil penyidikan dari saudara KPK, penyidikan KPK, maka wajib dihukum setinggi-tingginya. Demikianlah pendapat saya tentang masalah korupsi haji ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.